Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuriskon dari kelas Arsitektur 20C. Di sini saya akan mempresentasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 PRT M 2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. Baik, langsung saja. Di sini sudah saya tampilkan tabel of content. Bagian-bagian apa saja yang akan saya jelaskan pada presentasi ini. Yang pertama yaitu ada pengertian, kemudian maksud, tujuan, lingkup, kemudian fungsi, klasifikasi, kemudian persyaratan teknis bangunan gedung, kemudian yang terakhir yaitu persyaratan keandalan bangunan gedung. Lanjut, langsung saja kita ke bagian yang pertama yaitu pengertian. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan fungsi khusus adalah ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Persyaratan teknis bangunan gedung adalah ketentuan mengenai persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Lanjut ke maksud, tujuan, dan lingkup. Pedoman teknis ini dimasukkan sebagai acuan dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung untuk mewujudkan bangunan gedung yang berkualitas sesuai dengan fungsinya, andal, serasi, selaras dengan lingkungannya. Pedoman teknis ini bertujuan untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung yang selamat, sehat, nyaman, dan memberikan kemudahan bagi penghuni atau pengguna bangunan gedung, serta efisien, serasi, selaras dengan lingkungannya. Lingkup pedoman teknis ini meliputi fungsi, klasifikasi, persyaratan teknis bangunan gedung. Lanjut ke fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Fungsi bangunan gedung. Yang pertama, fungsi hunian merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal yang berupa bangunan hunian tunggal, bangunan hunian jamak, bangunan hunian campuran, bangunan hunian sementara. Yang kedua, fungsi keagamaan merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah yang berupa bangunan masjid, bangunan gereja, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng. Yang ketiga, fungsi usaha merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha yang terdiri dari bangunan perkantoran, bangunan perdagangan, bangunan perindustrian, bangunan perhotelan, bangunan wisata, bangunan terminal, bangunan tempat penyimpanan, contohnya gudang, gedung, tempat parkir, dan sejenisnya. Lanjut, masih dalam fungsi bangunan gedung yang keempat yaitu fungsi sosial dan budaya. Merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya yang terdiri dari bangunan pelayanan pendidikan, bangunan pelayanan kesehatan, bangunan kebudayaan, bangunan laboratorium, dan bangunan pelayanan umum. Kemudian yang kelima yaitu fungsi khusus. Merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi, yang kedua tingkat resiko bahaya tinggi. Kemudian yang keenam yaitu satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi. Lanjut ke klasifikasi bangunan gedung, penentuan klasifikasi bangunan gedung. Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari bangunan gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, atau perubahan yang diperlukan pada bangunan gedung. Yang pertama yaitu kelas 1, bangunan gedung hunian biasa. Kemudian yang kedua kelas 2, bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah. Kelas 3, bangunan gedung hunian di luar bangunan kelas 1 atau 2 yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan,
termasuk rumah asrama, rumah tamu, ataupun losmen. Kemudian kelas 4, bangunan gedung hunian campuran adalah tempat tinggal yang berada di dalam suatu bangunan kelas 5, 6, 7, 8, atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan tersebut. Lanjut ke kelas 5, bangunan gedung kantor adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersil di luar bangunan kelas 6, 7, 8, atau 9. Kelas 6, bangunan gedung perdagangan adalah bangunan gedung toko atau bangunan gedung lain yang dipergunakan untuk tempat berjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat. Kemudian kelas 7, bangunan gedung penyimpanan atau gudang adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk penyimpanan. Kelas 8, bangunan gedung laboratorium, industri, pabrik, atau bengkel mobil. Kelas 9, bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat umum. Kelas 10 adalah bangunan gedung atau struktur yang merupakan sarana atau prasarana bangunan gedung yang dibangun secara terpisah. Kemudian, bangunan-bangunan yang tidak diklasifikasikan khusus bangunan gedung atau bagian dari bangunan gedung yang tidak termasuk dalam klasifikasi bangunan 1 sampai dengan 10 tersebut dalam pedoman teknis ini dimaksudkan dengan klasifikasi yang mendekati sesuai peruntukannya. Bangunan gedung yang penggunaannya insidentil, bagian bangunan gedung yang penggunaannya insidentil dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian bangunan gedung lainnya dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan bangunan utamanya. Klasifikasi jamak. Bangunan gedung dengan klasifikasi jamak adalah bila beberapa bagian dari bangunan harus diklasifikasikan secara terpisah. Tingkat kompleksitas klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi yang pertama, bangunan gedung sederhana, yang kedua, bangunan gedung tidak sederhana, yang ketiga yaitu bangunan gedung khusus. Lanjut ke persyaratan teknis bangunan gedung. Yang pertama, bagian umum. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan meliputi persyaratan peruntukan, intensitas, arsitektur bangunan gedung, dan pengendalian dampak lingkungan. Sedangkan persyaratan keandalan meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Kemudian yang kedua yaitu persyaratan tata bangunan dan lingkungan. Peruntukan lokasi dan identitas bangunan gedung. Yang pertama yaitu peruntukan lokasi. Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam ketentuan tata ruang dan tata bangunan dari lokasi yang bersangkutan, peraturan bangunan setempat, dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Peruntukan lokasi merupakan peruntukan utama, sedangkan peruntukan penunjang sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan tata bangunan yang ada di daerah setempat atau berdasarkan pertimbangan teknis dinas yang menangani bangunan gedung. Setiap pihak yang memerlukan keterangan atau ketentuan tata ruang dan tata bangunan dapat memperolehnya secara terbuka melalui dinas yang terkait. Yang kedua, intensitas bangunan gedung. Bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping, sedangkan jarak bebas belakang ditentukan minimal setengah dari besarnya garis pandan muka bangunan. Jarak bebas bangunan gedung pada dinding batas pekarangan tidak boleh dibuat bukaan dalam bentuk apapun. Arsitektur bangunan gedung. Persyaratan penampilan bangunan gedung. Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan yang diakibatkan oleh gempa. Dalam hal denah bangunan gedung berbentuk T, L, atau U, maka harus dilakukan pemisahan struktur atau dilatasi untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat gempa atau penurunan tanah. Nah, di gambar dapat dilihat arsitektur bangunan gedung yang baik dan yang kurang baik.
Lanjut, denah bangunan gedung berbentuk sentris lebih baik daripada denah bangunan yang berbentuk memanjang dalam mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat gempa. Atap bangunan gedung harus dibuat dari konstruksi dan bahan yang ringan untuk mengurangi intensitas kerusakan akibat gempa. Penempatan bangunan gedung tidak boleh mengganggu fungsi prasarana kota, lalu lintas, dan ketertiban umum. Nah, ini sudah saya tampilkan gambar atapnya yang kurang baik dan yang baik seperti apa. Lanjut, pada lokasi-lokasi tertentu, kepala daerah dapat menetapkan secara khusus arahan rencana tata bangunan dan lingkungan. Kemudian pada jalan-jalan tertentu perlu ditetapkan penampang-penampang bangunan untuk memperoleh pemandangan jalan yang memenuhi syarat keindahan dan keserasian. Bila mana dianggap perlu, persyaratan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan ini dapat ditetapkan pelaksanaannya oleh kepala daerah dengan membentuk satu panitia khusus yang bertugas memberikan nasihat teknis mengenai ketentuan tata bangunan lingkungan. Bentuk bangunan gedung harus dirancang dengan memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur lingkungan yang ada di sekitarnya, atau mampu sebagai pedoman arsitektur atau panutan bagi lingkungannya. Kemudian tapak bangunan. Perkecualian kelonggaran terhadap ketentuan butir di atas dapat diberi untuk bangunan perumahan dan bangunan sosial dengan memperhatikan keserasian dan arsitektur lingkungan. Bentuk bangunan gedung harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap ruang dalam dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada butir di atas tidak berlaku apabila sesuai fungsi bangunan diperlukan sistem pencahayaan dan penghawaan buatan. Lanjut ke tata ruang dalam bangunan gedung, bagian ketentuan umum. Yang pertama, penempatan dinding, penyekat, dan lubang-lubang pintu atau jendela diusahakan sedapat mungkin simetris terhadap sumbu-sumbu denah bangunan mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat gempa. Bidang-bidang dinding sebaiknya membentuk kotak tertutup untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat gempa. Tinggi ruang adalah jarak terpendek dalam ruang diukur dari permukaan bawah langit-langit ke permukaan lantai. Kemudian tata ruang dalam, ketinggian ruang dalam hal tidak ada langit-langit, bangunan atau bagian bangunan, kemudian perubahan fungsi, penggunaan ruang, kemudian ruang penunjang, jenis dan jumlah kebutuhan fasilitas penunjang, tata ruang dalam, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke persyaratan keandalan bangunan gedung. Nah, persyaratannya ada 5. Yang pertama yaitu persyaratan keselamatan bangunan gedung. Yang kedua, persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran. Yang ketiga, persyaratan kesehatan bangunan gedung. Yang keempat, persyaratan kenyamanan bangunan gedung. Yang kelima yaitu persyaratan kemudahan bangunan gedung. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.